Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas tadi kasus tentang percabangan di VB.NET menggunakan Select Case. Jadi ada dua bentuk umum percabangan di VB.NET atau di Visual Studio. Ada yang menggunakan if, ada yang menggunakan Select Case. Nah, hari ini saya akan diskusi bagaimana membuat aplikasi menggunakan percabangan menggunakan Select Case. Sebenarnya sebelumnya sudah saya bahas tentang konsep dari percabangan menggunakan Select Case. Berikut contoh aplikasinya. Oke, untuk hari ini kita fokus ke studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama, saya akan membuat aplikasi seperti yang ada di depan ini. Saya akan membuat aplikasi untuk apotik. Nama apotiknya Apotik Semoga Lekas Sembuh. Selanjutnya ada beberapa objek yang digunakan di sini, kurang lebih desainnya seperti yang ada di depan ini. Berikutnya untuk alurnya, alur dari aplikasinya. Yang pertama, kode obat, nama obat dan satuan nanti diinput. Jadi kode obat, nama obat dan satuan nanti diinput. Selanjutnya ketika untuk kombobok satuan dipilih, harga satuan akan muncul dari penyeleksian kondisi. Jadi nanti kode obat, nama obat, dan satuan nanti dipilih kasarnya atau di-input. Selanjutnya satuan dipilih, nanti harga obat akan muncul secara otomatis. Oke, untuk harga satuan di sini akan muncul secara otomatis berdasarkan penyeleksian kondisi. Ini untuk penyeleksian kondisinya, jika satuannya dus harganya 100.000, kalau box 30.000, kalau botol 15.000, kalau kaplet 5.000. Selain itu contohnya 500. Selanjutnya gunakan event key press untuk input dengan keyboard, selanjutnya gunakan validasi untuk huruf dan angka. Jadi kalau nanti inputannya huruf, ya harus diisi dengan huruf. Kalau inputannya angka harus diisi dengan angka. Tidak boleh diisi contohnya nggak boleh diisi kalau angka, contohnya diisi dengan huruf, tidak boleh. Selanjutnya ketika di enter di text box jumlah beli nanti di input ya. Jumlah beli di input, otomatis subtotal nanti akan muncul secara otomatis. Subtotal diperoleh dari harga satuan dikali jumlah beli. Selanjutnya diskon. Diskon di sini diperoleh jika jumlah belinya lebih besar dari 100, diskonnya 10% dari subtotal. Kalau jumlah belinya lebih besar dari 50, diskonnya 7% dari subtotal. Jumlah belinya di atas 20 contohnya, nanti diskonnya 4%. Kalau jumlah belinya lebih besar dari 8, diskonnya 1%. Selain itu tidak dapat diskon. Uang bayar, total tagihan diperoleh dari subtotal dikurangi diskon. Uang bayar di input, ketika di enter, klik enter, ternyata pas di enter, maka uang kembali akan muncul secara otomatis. Selanjutnya button clear untuk membersihkan text box dan combo box, button keluar untuk keluar dari aplikasi. Oke, langsung saja saya buka aplikasinya. Oke, saya sudah desain seperti yang ada di depan ini, Apotik Semoga Lekas Sembuh, cuman source code-nya belum. Jadi kita fokus ke source code saja. Oke. Selanjutnya untuk yang satuan di sini saya isi di propertiesnya agar nanti enggak semuanya di codingan. Oke, ada dus, ada box, botol, kaplet, dan buah. Oke, selanjutnya yang pertama. Yang pertama kita fokus ke global variable. Fokus ke global variable berarti kita buat variabel global dengan nama public. Satuan contohnya. String. Satuan unit segala macam gitu kan string. Selanjutnya saya buat variabel untuk harga, terus jumlah, subtotal, terus ada lagi bayar kembali. String, integer ya, integer berarti bilangan-bilangan. Selanjutnya diskon, ada komanya nih, public diskon. Selanjutnya tagihan. Tagihan saya menggunakan double. Oke. Sudah. Selanjutnya tinggal kita balik lagi ke desain. Kita balik lagi ke desain seperti yang ada di depan ini. Baru selanjutnya kita fokus ke sini nih. Ke combo box. Double klik combo box. Kalau diklik combo box nanti kalau dipilih dus nanti harga satuannya muncul. Kalau dipilih botol, kalau dibeli kaplet dan yang lainnya nanti akan muncul.
Jadi eventnya ada di CB satuan atau di combo box. Double klik, cuman kita menggunakan select cache. Select cache. Oke, selanjutnya objek yang kita gunakan. CB satuan dot text. Seperti ini. Cache dus contohnya. Cache dus. Selanjutnya txt harga dot text. Harganya berapa? Contohnya 100.000. Sudah benar ya? Oke, selanjutnya untuk yang lainnya kita bisa gunakan yang dari sini. Selanjutnya dus tadi sudah, sekarang box 30.000, anggaplah 30.000. Selanjutnya kalau botol 15.000. Untuk penamaan dus, box dan botol nanti harus sesuai ya dengan yang kita buat di item tadi di combo box. Ini 15.000. Selanjutnya botol kaplet. Kaplet harganya 5.000. Anggaplah grosir. Selanjutnya cash else, selain itu, nanti ini sudah ada nih. Cash else. Selain itu nanti harganya Rp500 contohnya. Kalau belinya selain dari ini. Oke, sudah. Sekarang kita fokus untuk untuk txt kode. Untuk txt kode saya akan membuat yang namanya validasi untuk kode. Kalau kode kan sebenarnya tidak harus divalidasi sebenarnya sih untuk kode. Cuma nanti saya akan buat contohnya pas di enter. Jadi eventnya keypress. Txt kode eventnya keypress. Oke, saya buat seperti ini. Jadi nanti biar fokus ke txt nama. Oke, berikutnya untuk yang txt nama. Txt nama di sini kan harus diisi dengan huruf ya. Double klik, selanjutnya kita rubah di teks di keypress-nya, eventnya keypress, eventnya keypress. Nah ini, keypress. Oke, ini nih. Nah, kita bisa menggunakan source code yang sudah ada sebelumnya, CB satuan ya, CB satuan. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya hapus source code yang tidak dipakai biar tidak mengganggu. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita fokus untuk yang txt jumlah. Txt jumlah. Berarti jumlah beli berarti ya. Txt jumlah. Seperti ini, txt jumlah. Berarti di sini. Eventnya keypress. Selanjutnya kita buat validasi untuk yang jumlah di sini kan harus diisi dengan angka nih. Tidak boleh diisi dengan huruf. Oke. Untuk validasinya kurang lebih seperti yang ada di depan. Baru selanjutnya kita bisa lanjut ke yang lainnya. Harga sama dengan files txt harga. .text. Harganya kan sudah ada tadi. Selanjutnya apalagi jumlah sama dengan file txt jumlah .text. Berikutnya setelah harga jumlah sekarang selanjutnya subtotal. Subtotal diperoleh dari harga kali jumlah. Oke, baru nanti txt subtotal .text sama dengan subtotal. Seperti ini. Baru selanjutnya kita fokus ke diskon. Diskon sama dengan file txt diskon. Ini. Selanjutnya tagihan. Tagihan diperoleh dari file txt tagihan .text. Oke, baru selanjutnya kita buat yang namanya validasi. If jumlah lebih besar sama dengan 100, contoh saya menggunakan if ya, sebenarnya bisa menggunakan case nih. Then contohnya, then diskon sama dengan
sama dengan 10%, berarti 0,1 kali subtotal. Ini kan ya. Selanjutnya, kalau contohnya jumlah belinya lebih besar dari, ini contohnya saya menggunakan yang menggunakan source code, selanjutnya menggunakan penyeleksian kondisi menggunakan if, contohnya else if jumlah. Kalau jumlahnya lebih besar, if ya, jumlah lebih besar dari berapa nih? Kalau contohnya, atau contohnya saya pakai yang select case deh. Contohnya, kita bisa menggunakan yang select case. Oke, saya mau pakai select case saja di sini. Saya rubah aja di sini. Kalau kita mau menggunakan select case, contoh seperti ini. Select case jumlah. Select case jumlah. Variabel jumlah ya. Variabel jumlah berarti case 10 sampai dengan berapa nih? Case 100 ya. 1 sama dengan 200 umpamanya. Case 100 tuh 200. Selanjutnya case 100 tuh 200. Oke, seperti ini. Selanjutnya diskon sama dengan 0,1 kali subtotal. Ini ya, subtotal. Oke, baru selanjutnya yang lainnya case dari 50 sampai 99 0,07. Selanjutnya case 20 sampai 40, 20 sampai 49 0,04. Selanjutnya case dari 10 sampai 19 0,01 atau 1%. Berikutnya case else. Berarti TXT diskon sama dengan 0. Seperti ini. Baru selanjutnya tinggal kita panggil variabel diskonnya. TXT diskon .text sama dengan diskon. Selanjutnya TXT tagihan .text sama dengan tagihan dulu ya, tagihan sama dengan TXT subtotal dikurangi diskon. Oke, baru kita panggil variabel objek-objeknya TXT tagihan .text sama dengan tagihan. Selanjutnya variabelnya ya tagihan. Oke, ini sudah ada. Selanjutnya TXT biar nanti fokus ke TXT bayar nih. TXT bayar fokus. Fokus. Oke, seperti ini. Fokus. Oke. Berikutnya tinggal kita fokus ke ke yang lainnya, uang kembali. TXT bayar ya. TXT bayar. TXT bayar. TXT bayar. Oke. Kita buka dulu. Nah, berarti kita fokus ke sini. TXT bayar. TXT bayar kita ganti eventnya, ganti key press. Seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan source code untuk validasi, hanya bisa diisi oleh angka. Nah, seperti ini. Oke, baru kita fokus ke TXT bayarnya. Tagihan, contohnya tagihan ini diperoleh dari mana?
sama dengan file txt tagihan.txt. Karena ini nantinya yang akan kita gunakan. Selanjutnya diskon. Diskon diperoleh dari mana? Tagihan. Tidak ya, langsung bayar aja. Bayar sama dengan tagihan. Bayar diperoleh dari file. Kita ambil objeknya, txt bayar. Text. Oke, baru untuk variabel kembali sama dengan bayar kurangi tagihan. Oke, seperti ini. Baru kita lempar hasilnya di teks kembali. Teks sama dengan, anggaplah saya ambil variabel kembali. Oke, contoh seperti ini. Kalau pengen rapi, contohnya biar nanti muncul string rp, bisa pakai kayak gini. Selanjutnya panggil nama variabelnya seperti ini. Selanjutnya untuk yang lainnya, contohnya untuk cmd keluar, keluar kita bisa gunakan ini. Oke, untuk yang clear, contohnya saya menggunakan yang source code yang sebelumnya yang ada, combo cb satuan ya, seperti ini. Berarti sudah nih. Tinggal kita coba running, rubah di propertiesnya, objek yang kita gunakan atau form yang akan kita gunakan adalah form ke-17. Kita running. Oke. Selanjutnya kode obatnya contohnya OB001, enter. Nama obatnya Paramek, enter. Nanti satuannya box contohnya. Jumlah belinya contohnya saya beli 60 karena buat partai besar. Enter. Oke, 60 otomatis nanti diskonnya akan muncul sesuai dengan penyeleksian kondisi yang ada. Kalau contohnya saya beli 40, contohnya selanjutnya saya enter, dapat juga, cuman presentasenya beda. Oke, kalau contohnya satuannya saya pilih kaplet, contohnya harganya 5.000, contoh saya beli cuma 20 biji, enter, dapat diskon. Tapi kalau contohnya cuma beli 2, enter, otomatis diskonnya kosong. Oke, kurang lebih seperti itu. Uang bayarannya contohnya 10.000, pas di enter uang kembalinya. Oke, ini kurang lebih untuk yang latihan yang pertama. Oke, selanjutnya kita fokus ke kasus berikutnya. Kasus berikutnya hampir sama sih sebenarnya untuk kasus berikutnya. Kita fokus ke kasus, nah ini nih, kasus keempat. Kasus keempat, toko baju, kita akan membuat aplikasi untuk penjualan toko baju. Contohnya di sini ada toko baju Ayodhya Fashion. Oke, ada beberapa objek yang kita gunakan, mulai dari contohnya ada label, ada group box, ada text box, ada combo box, dan ada button. Berikutnya ada text box. Oke, untuk alurnya, merek dan ukuran baju, harga akan muncul sesuai dengan penyeleksian kondisi. Gunakan event keypress untuk input dan validasi untuk huruf dan angka. Selanjutnya ketika di enter di jumlah beli, subtotal diskon dan total tagihan akan muncul. Jadi pas diisi di sini nih, jumlah beli nanti subtotal diskon dan tagihan akan muncul secara otomatis. Selanjutnya merek baju dipilih, selanjutnya ukurannya dipilih, nanti harga akan muncul. Uang bayar di input, ketika di enter uang kembali akan muncul. Oke, ini untuk penyeleksian kondisinya, validasi untuk merek dan baju. Merek IMP ukurannya XL, harganya 250, L 240, kalau M 230. Kalau Prada XL 170, kalau Prada L 160, kalau M 150, dan seterusnya. Oke, kurang lebih untuk studi kasusnya kurang lebih seperti ini. Saya sudah siapkan form ke-18. Form ke-18, selanjutnya untuk mereknya, merek di sini kita isi di itemnya. Ada IMP, Prada, Gucci, Lois, dan yang lain-lainnya. Begitu pula untuk yang ukuran. Ukuran berarti dari M, L, dan XL. Huruf besar semuanya. Oke, berikutnya kita tinggal fokus ke source code-nya.
kita fokus ke source code-nya. Saya akan membuat yang namanya global variable terlebih dahulu. Oke, di sini. Contoh, saya buat variabel dengan nama terus uang kembali, contohnya. Tipe datanya string. Public, nama, selanjutnya kembali. String. Nama, selanjutnya nama string ya, tapi untuk uang kembali bukan. Nama selanjutnya string. Selanjutnya ada variabel contohnya harga. Public harga terus jumlah sama kayak tadi sih sebenarnya jumlah. Selanjutnya subtotal contohnya saya buat bayar kembali contohnya saya menggunakan integer. Oke, selanjutnya untuk yang diskon dan contohnya tagihan, diskon dan tagihan saya pakai variabel double seperti ini. Oke, baru selanjutnya tinggal kita fokus ke source code-nya. Nah, untuk yang nama pembeli di sini mau saya batasin agar nanti contohnya hanya bisa diisi oleh huruf double klik. Selanjutnya pilih yang key press. Saya gunakan source code yang sudah ada sebelumnya. Seperti ini. Berarti nanti kita fokus ke combo box. CB ya, CB merek. And if. Kurang lebih seperti ini. Dan nanti fokus ke combo box merek. Baru selanjutnya nanti kita fokus ke yang lainnya. Oke. Nah, kita bisa buat untuk source code ini nih. Ukuran. Double klik, pilih yang selected item. Nah, kita bisa menggunakan select contohnya. Select case. Apa nih untuk nama objeknya CB merek ya. Ini CB ukuran. Tadi kita fokus ke merek dulu. CB merek. Nah, CB merek contohnya .text. Oke. Baru selanjutnya case IMP contohnya. IMP. Baru selanjutnya case select. Lanjut ke yang berikutnya lagi case select. Case select case ya, select case. Ulangi lagi select case berarti kan ada lagi select case CB apa ya satunya lagi CB ukuran .text. Nah seperti ini. Case XL. Selanjutnya case XL contohnya txt harga .text sama dengan berapa nih 250.000. Atau contohnya kita bisa buat variabelnya dulu di atas. Oke, nih bisa seperti ini. Selanjutnya kita bisa buat lagi yang lainnya case select contohnya. Untuk yang ukuran L harganya 230. Selanjutnya case else. Case else. Oke, M harganya berapa kalau M? Harganya 230. Berarti yang L harganya 240. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke case Prada. Case Prada.
Prada. Seperti ini. Selanjutnya sama seperti ini. Kita tinggal copy contohnya. Kalau Prada contohnya, kalau XL harganya 170. 170, kalau L harganya 160, kalau M harganya 150. Oke, contoh seperti ini. Berikutnya ada Gucci dan yang lain-lainnya. Kita bisa copy, contohnya seperti ini. Oke, Gucci. Gucci kalau XL 280. Kalau L 270. Kalau M 260. Oke. Kalau selanjutnya Louis dan denim. Louis 360. Selanjutnya kalau yang L 350. Berikutnya yang M 340. Terakhir denim ya. Denim. And select denim. Denim XL harganya 130. L harganya 120 contohnya. 120. Terus yang M 100. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya untuk yang lainnya nanti bisa kita coba contohnya. Saya fokus ke percabangan ke silekesnya terlebih dahulu. Kita coba jalanin, fokus ke form ke-18. Berikutnya tinggal kita running. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nama pembelinya contohnya Wahyu. Kalau saya input contohnya 1, 2, 3 ini nggak bisa. Wahyu. Enter. Jadi fokus ke merek baju contohnya Prada, L harganya 160. Oke, untuk yang lainnya nanti sama sih konsepnya. Untuk lebih ke operator aritmatika. Oke, demikian penjelasan dari materi studi kasus percabangan menggunakan silekes. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.